warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rudi Irawan dari SMP Itira Wirodia, CGP Angkatan 11, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek percakapan pra-observasi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh rekan kerja saya, Ustazah Uci Seri Limadanti. Selamat pagi, Ustazah. Pagi, Ustaz. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP kami. Sudah siap ini, Ustazah, untuk diwawancara? Insya Allah siap, Ustaz. Tujuan daripada percakapan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan Ustazah nanti dalam mengajar, supaya dalam kegiatan mengajar nanti lebih baik lagi ketika saat saya akan melakukan observasi. Mungkin nanti akan saya melakukan beberapa pertanyaan, dan mohon maaf nanti dijawab pertanyaannya apa yang saya sampaikan. Baik, Taza, untuk pertanyaan pertama ini terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Taza. Apa tujuan pembelajaran Taza? Baik, Ustaz, jadi karena materinya itu tentang descriptive text, jadi tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mampu mengetahui apa itu teks deskriptif dan juga apa saja generic structure atau struktural dari teks deskriptif tersebut. Ditambah juga anak-anak bisa memahami tentang language features atau ciri-ciri kebahasaan dari teks deskriptif itu apa. Jadi tahu pengertiannya, strukturnya bagaimana, dan ciri kebahasaannya apa, sehingga anak-anak nanti bisa memahami seperti apa teks deskriptif itu yang bagus. Selanjutnya, area pengembangan yang ingin dikembangkan, Taza? Oke, jadi area pengembangan yang ingin dikembangkan dari pembelajaran ini adalah itu ada tentang produksi sama kontennya kan, Ustadz. Jadi nanti anak-anak itu melalui proses mereka bisa mengidentifikasi apa saja ciri-ciri teks deskriptif. Jadi nanti anak-anak akan diberikan sebuah teks, kemudian mereka mengidentifikasi yang mana ciri-cirinya, yang mana bagian orientasinya, dan yang mana bagian deskriptifnya. Oke, jadi area pengembangannya itu nanti dari proses pembelajaran proses, dan ada kontennya dan hasil produk dengan cara mengidentifikasi ciri-cirinya, Taza. Baik, Taza. Dari model pembelajaran yang ingin dilakukan, model pembelajaran apa? Project based learning, Ustaz. PBL ya? Ya, project based learning. Jadi nanti anak-anak akan diberikan suatu project, mereka identifikasi bersama. Kemudian strateginya nanti rencananya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak-anak nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok seperti itu kan, Ustaz. Kemudian mereka akan diberi sebuah teks, kemudian mereka akan mengidentifikasi poin-poin yang sudah ditentukan terhadap teks yang sudah mereka dapatkan. Oke, jadi dari model PBL, Program Based Learning, nanti dengan strategi pembelajaran bervariasi, anak-anak nanti akan diberikan teks untuk mengidentifikasi. Ya. Baik, terus penilaian akan dilakukan atau penilaian menggunakan penilaian apa? Oke, karena nanti kan sudah melalui proses produk, kemudian menghasilkan suatu produk atau mereka sudah mengidentifikasi teksnya, maka penilaiannya nanti mereka akan mempresentasikan apa yang sudah mereka identifikasi tersebut, Ustaz. Jadi dari teks yang sudah diberikan, perwakilan kelompoknya akan maju ke depan sekitar 2 orang. Kemudian mereka mempresentasikan teksnya. Pertama ada yang membaca teks tersebut secara komplit, kemudian mereka menyebutkan saja apa yang sudah mereka identifikasi, seperti itu. Oke, terima kasih. Ini nanti rencananya kelasnya kelas berapa dan jam keberapa, Raza? Oke, insya Allah kita akan melaksanakannya di kelas 7A, Ustaz. Kelas 7A ya? Iya, 7A di hari Rabu. Hari Rabu di jam 5.06. Jam ke-5.06. Oke, sekitar jam 11 ya? Ya benar, Ustaz, 10.05. Terus, Taza, apa yang didapatkan dari hasil percakapan pada pagi hari ini? Dari percakapan pagi ini, jadi berarti tahu kira-kira poin-poin yang akan diamati adalah sesuai yang pertanyaan yang sudah Ustadz ajukan ya, Ustadz, sehingga mungkin bisa didapatkan bahwa nanti bisa disiapkan dari sekarang, seperti itu. Dan juga
kira-kira bisa menyiapkan anak-anaknya juga materi ajarnya seperti itu supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Jadi dari hasil percakapan observasi pagi hari ini, Taza sudah ada gambaran nih kesiapan daripada nanti bagaimana kalian masuk kelas kan, dari mulai model, strategi, terus itu penilaiannya, jadi sudah disiapkan. Baik Taza, mungkin terima kasih untuk persiapan observasi ini. Insya Allah besok ya di hari Rabu ya kita akan melakukan kegiatan pembelajaran dan saya akan observasi Taza. Mohon izin nanti saya akan lihat Taza dalam mengajar dan nanti dilanjutkan setelah observasi nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan percakapan lagi pasca observasi dan mohon waktunya juga Taza ya. Mungkin itu saja Taza untuk percakapan kita pagi hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Semangat terus untuk mengajar, berkarya, tetap bergerak, menggerakkan dan terus bergerak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda today, let's recheck our presentation ya. Aja Zalfaza. Okay, Alea Fidela. Are you ready to learn today? Ready. Okay, before that, let's recheck your concentration. If I say to you one clap, one. If two clap, three claps, no clap, no clips. Do you understand? Understand. Get a point? Okay, let's recheck it. One clap. One clap, two claps, three claps. Tapi sebelumnya Taza mau ngasih kalian cerita pendek dulu, cerita singkat. Misalnya Taza punya cerita, Taza memiliki seekor kucing di rumah. Kucingnya bernama Kathy. Kucingnya berwarna oranye, tubuhnya gemuk, kumisnya panjang, matanya berwarna coklat. Dia suka makan ikan. Kemudian dia suka bermain dengan kucing-kucing lainnya di halaman rumah. Kira-kira kalau cerita pendek Taza tentang itu, what will we learn? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Text deskripsi. What? Text deskripsi. Text deskripsi. Okay, do you know what is descriptive text? Tahu nggak? Jadi kalau kita belajar teks deskripsi, sebenarnya apa sih teks deskripsi itu? Ada yang sudah tahu belum? Okay, to make it easy, untuk mempermudah semuanya, I will divide you into some groups. Taza akan membagi kalian menjadi beberapa groups. Look at my hand, look at my fingers ya. 1, 2, 3, 4, 1. Berempat, satu grup. 1, 2, 3, 4, 1. Berempat. Merah berempat ke samping. Kalian berempat. Oke? Kalian satunya ke depan, satunya ke samping. Nyambung? Boleh? Paham? Paham. Silakan boleh merapat atau putar kursinya supaya bisa bergabung. Good features about descriptive text. Benar? Benar. I will play a video. Taza akan memutarkan sebuah video yang berisi jawaban dari ini semua. So please concentration and write anything that you need. Okay? Konsentrasi, perhatikan videonya, kemudian tuliskan semua informasi yang you dapat dari semua video itu. Paham? Paham. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to our channel. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang descriptive text. Apa sih yang dimaksud dengan descriptive text? Langsung saja mari kita simak penjelasannya. Let's get started. Well, untuk penjelasan di video kali ini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan bahas tentang definition, generic structure, dan language feature of descriptive text. Yang kedua, kita akan bahas contoh teks deskriptif tentang orang, binatang, dan benda. Dan pada bagian ketiga, terdapat contoh percakapan tentang descriptive text. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Check this out.
Bagian 1, definition atau definisi. Apa sih yang dimaksud dengan descriptive text? So, descriptive text is a text which describes a person, place, animal, or a thing in detail. Structure atau struktur umum. Apa sih isi dari descriptive text? Yang pertama ada identification. Jadi pada bagian awal descriptive text terdapat. So, this video tell about what's descriptive text in detail. Video ini sudah menjelaskan secara lengkap apa itu teks deskripsi, benar kan? Oke, Taza butuh bantuan satu orang, perwakilan dari kelompoknya saja, yang bisa membantu Taza untuk menjelaskan ulang tentang descriptive text. You boleh lihat teks yang sudah you catat, nah, siapapun boleh maju ke depan. Kan tadi Taza sudah nyatat kan poin-poinnya, Taza juga sudah playkan videonya kan. Nah, sekarang satu orang yang mau dan berani saja untuk membantu Taza ke depan menjelaskan ulang tentang descriptive text. Silakan. Siapapun boleh, nak. Ada definition-nya, ada generic structure-nya, ada language features-nya. 3 poin itu saja. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Ya. Boleh maju ke depan, nak. Ya. Sit aja. Ya. Pertama, definition itu adalah mendeskripsikan suatu benda, hewan, teks, ataupun orang dengan secara detail. Identification, pengenalan objek atau pengenalan objek. Description, ciri-ciri atau karakteristik. Terus language features-nya, ciri kebahasaannya, yang poin ketiga. Ada? Ya, kasih give applause for your friend. Oke. Jadi language factor itu adalah contohnya misalnya noun itu adalah kata benda yang misalnya my mother, my cat, terus itu yang adjective itu kata sifat. Maksud kata sifat itu contohnya beautiful, cantik. Terus action verb itu adalah kata kerja, contohnya itu sleep, walk, atau sing, tidur, nyanyi atau dan lain-lain. Simple present tense, kata yang terjadi sekarang. Misalnya, the book is small, buku itu sangat kecil. Oke, Ina? Cukup? Cukup. Oke, give applause for your friend. Oke, nak, betul penjelasan dari temannya tadi. Yang pertama itu kita belajar tentang descriptive text. Berikan teks ke masing-masing kelompok. Dengerin instruksinya. Ini ada teks, oke? Silakan you yang pertama identifikasi dulu generic structure-nya. Jadi you tandain mana yang identification dan mana yang description. Nyambung instruksi pertama? Have you finished? Oke. Sekarang I need your help. Taza butuh bantuan kalian. Perwakilan satu kelompok saja, maju 2 orang, tolong ya. Jadi orang pertama membacakan teksnya secara komplit dan orang kedua menyebutkan apa saja hal-hal yang sudah mereka identifikasi berdasarkan teks tersebut. Bisa? Oke, sekarang ada kelompok yang bisa bantu Taza. Raise your hand please. Oke, kelompok yang Karindela boleh maju ke depan, nak. Yang lain boleh diperhatikan ya, nak. Jadi misalnya yang kalian belum lengkap bisa kalian lengkapi kan. Ya. Oke, Karindela sama Alian. Satu orang yang baca teksnya komplit, satu orang yang menyebutkan apa saja hal-hal yang sudah diidentifikasi. Paham? Oke, yuk. Maju sedikit Karin sama Alian. Oke, yang lain dengerin ya, nak. Time is yours.
Ya. Hippo. The hippopotamus or hippo is a large herbivorous mammal native to sub-Saharan Africa. It is known for its large size, barrel-shaped body, short legs, and massive mouth with large tongue. Hello. Hai, hello. Masih semangat? Masih. Alhamdulillahnya ya. Oke, because time is over, karena waktunya sudah habis, I think that's all about our materials today. Taza pikir itu semua tentang materi kita hari ini. But before I close this class, tapi sebelum Taza tutup kelas ini, I want to make sure you are understand about our material. Taza mau meyakinkan bahwa kalian semua paham dan nangkep apa materi kita hari ini. Ada pertanyaan dulu nggak tentang materi hari ini? Tidak. Oke, sekarang Taza butuh bantuan satu orang yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari. Boleh angkat pressure? Ya. Look at your friends. Ya, dia teman. Bosan? Jadi hari ini kita belajar teks deskripsi. Jadi yang pertama ada definisi atau menjelaskan sesuatu secara detail. Yang kedua ada generic structure. Yang pertama ada identifikasi atau pengenalan objek. Yang kedua deskripsi atau ciri-ciri atau karakteristik. Yang ketiga adalah language feature. Yang pertama ada noun atau kata benda, adjective atau kata sifat, verb atau kata kerja, dan yang terakhir simple present menjelaskan kejadian yang terjadi sekarang. Oke, Ina, cukup? Oke, kasih tepuk tangan. Benar apa yang sudah disampaikan temannya. Jadi hari ini tentang descriptive text, teorinya sudah semua ya nak. Mengidentifikasinya sudah. Dan Taza tambahin sedikit, kalau descriptive text ini bisa tentang orang, bisa tentang hewan, bisa tentang benda, bisa tentang tempat atau apapun itu. Jadi jangan, oh Taza karena teks Taza tadi tentang hewan, berarti descriptive text itu tentang hewan aja ya? Enggak, bisa tentang apapun. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Benar? Benar. Oke. I think that's all for this morning. Thank you very much. For the next meeting untuk pertemuan selanjutnya, berarti kita masih seputaran teks deskriptif, tapi kita akan belajar bagaimana cara membuatnya. Oke? Jadi Taza mohon di rumah nanti pelajari lagi tentang teks deskriptif. Pastikan kalian semua paham. Kalau masih ada yang belum paham, boleh tanyakan sebelum kita lanjut materi lagi. Oke? Oke. Oke, I think that's all for this morning. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Taza? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas Taza. Bagaimana perasaan Taza? Alhamdulillah semakin baik. Cuma tadi ketika pembelajaran sedikit yang khusus karena ada Ustadz. Ya, biasa juga Taza. Baik Taza, sebelumnya sudah kita pernah lakukan itu percakapan pra-observasi untuk mengetahui rencana pembelajaran yang akan Taza lakukan dan terkait dengan tujuan dan pengembangannya, dan sudah kita juga lakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas yang Taza lakukan untuk melihat apakah kesesuaian antara rencana-rencana yang Taza lakukan dengan kegiatan yang Taza lakukan di kelas. Dan hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana kegiatan pasca observasi ini untuk mengetahui apakah yang dilaksanakan oleh Taza di pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana awal, dan mungkin nanti kita akan berbicara terkait dengan proses-proses yang Taza lakukan selama kegiatan observasi. Baik, sebelumnya saya mungkin nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan Taza terkait dengan hasil pada observasi pembelajaran di kelas yang lakukan ini. Mungkin pertanyaan pertama yang saya ingin melakukan,
apa perasaan Taza ketika mengajar tadi? Ketika mengajar tadi sebenarnya happy Ustadz, cuma disertai dengan sedikit nervous karena biasanya kan mengajar hanya dengan anak-anak, tapi ini ada Ustadz lah sebagai pengawasnya, mungkin takut salah, takut ini, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik kan Ustadz. Jadi walaupun ada tekan-tekan tapi tetap happy ya, tetap Iya, ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Tapi nggak kelihatan tadi ketika Taza agak tegang atau pasti nggak Oh, kelihatan. ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Taza bisa Taza ceritakan kembali bagaimana tadi ketika mengajar, apakah ada hal-hal baik atau apa yang ketika proses Taza mengajar bisa diceritakan? Prosesnya ya Ustadz ya. Oke, jadi tadi kan materinya tentang descriptive text ya Ustadz. Iya. Jadi pertama-tama anak itu mengamati video atau mengamati konten terkait video pembelajaran descriptive text, mulai dari the definition, genre structure, language features, dan juga contohnya Pak Ustadz. Anak jadi sebelum mengamati video, anak-anak mesti beri selembaran kertas. Jadi sambilan mereka mengamati, mereka menulis apa saja informasi yang terdapat di dalam video tersebut. Setelah itu, anak-anak diminta salah satu perwakilan di antara mereka untuk maju dan menjelaskan kepada teman-temannya yang lain tentang apa yang sudah mereka dapatkan dari video tersebut. Kalau mereka sudah paham, mesti menjelaskan lagi tentang kegiatannya, materinya, supaya anak lebih paham. Kemudian anak-anak uji berikan teks yang berbeda-beda juga. Pertama-tama anak-anak uji bagi dulu menjadi beberapa kelompok, kemudian uji berikan mereka teks, dan minta anak-anak untuk mengidentifikasi sesuai dengan poin-poin yang sudah ada di video tadi. Seperti itu. Ya, sesuai dengan catatan saya lihat ada sudah tambahkan tadi Taza memberikan video konten materinya dulu dan anak diminta untuk menonton, memahami, mengamati dan mencatatnya. Setelah itu tadi Taza sudah melakukan memberikan teks untuk identifikasi dan anak-anak dibagi kelompok tadi kayak saya lihat dari proses pembelajarannya Taza membagi kelompok, Taza klinik jadi kan lihat sudah berjalan dengan baik rasanya ya Taza ya. Alhamdulillah. Selanjutnya Taza dalam proses pembelajaran nanti kan Taza menerapkan model PBL, Project Based Learning ya. Apakah menurut Taza itu sudah berjalan dengan baik semua? Alhamdulillah sudah baik, tapi mungkin belum maksimal Ustaz. Karena kan seperti kita tahu bahwa anak-anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda seperti itu kan Ustaz. Jadi karena ada anak yang bahasa Inggrisnya lumayan, ada yang sudah bagus, ada yang masih kurang. Nah jadi masih dominan anak-anak yang levelnya itu masih belum terlalu mengenal bahasa Inggris, mereka sedikit ketinggalan kan Ustaz. Karena juga kan dikejar sama waktu kan Ustaz. Jadi yang sudah paham langsung aja yang ini, oh yang ini, oh yang ini. Sedangkan yang sudah paham itu belum terlalu sempat untuk menjelaskan ke temannya yang belum paham kenapa ini. Tapi tadi sudah dipesankan ke anak-anak masih ada sesi tanya jawab dan yang belum paham pun tak boleh nanya. Jadi dari PBL ini sebenarnya sudah maksimal, tapi memang ada kendala-kendala ya Taza ya. Baik Taza, dari hambatan-hambatan yang Taza temukan tadi, hambatan apa lagi yang Taza temukan ketika ada proses pembelajaran? Yang pertama ya Ustaz, karena ini kan pembelajarannya di ruang kelas. Awalnya kita janjiannya kan Ustaz, mohon maaf dan mohon izin sebelumnya Ustaz, itu di jam ke-5.06, di jam 10.55, tapi kita ada reschedule waktu sedikit tadi maju ke jam 9.20. Jadi kan persiapannya lumayan memakan cukup waktu ya Ustaz. Karena dan juga persiapan infokusnya kan Ustaz, karena di ruang kelas belum tersedia infokus, jadi kan infokusnya masih disusun secara manual, dibuat secara manual, belum lagi tadi kabel HDMI-nya yang kurang, kabelnya kurang gitu. Dan juga karena anak-anak itu kan kelasnya lebar, tapi infokusnya terpusat di tengah dan gambarnya kurang besar, jadi yang dipikir itu agak kesulitan Ustaz melihat gambarnya ke depan. Jadi karena kendalanya tadi pertama, memang dia juga mohon maaf ini ada perubahan schedule tadi Taza menyampaikan, jadi mungkin ada kehambakan sedikit. Selanjutnya memang ya benar ya Taza ya, tadi kalau lihat infonya kecil kan di tengah, sementara ruangan luas ini mungkin anak yang di pojok, yang di belakang itu nggak bisa maksimal melihat video. Oke Taza,
dari hambatan-hambatan yang Taza lakukan tadi, kira-kira Taza dapat solusi nggak? Ada solusi nggak untuk mengatasi masalah yang terjadi seperti tadi? Ya misalnya mungkin solusinya seperti ini Ustaz. Misalnya kita tahu kita belajarnya di jam 10.55, persiapannya lebih awal seperti itu Ustaz, dan mencocokkan memang misalnya kabel fokus yang ini, kabelnya yang ini, memastikan dulu sebelum dipinjam ya Ustaz. Dan juga bisa juga misalnya sesekali anak-anak dialihkan pembelajarannya tidak hanya di ruang kelas, misalnya di lab IPA atau lab komputer untuk memaksimalkan tampilan yang gambar dari video-videonya atau apapun itu. Berarti tempat, ruangan, dan persiapan alat itu sangat berguna sekali ya tadi. Ya, benar, Kesiapan Ustaz. belajar anak ya. Karena kan seperti kita tahu kan waktu belajar kita itu nggak terlalu panjang kan Ustaz. Kalau Iya. itu sudah memakan sekitar 10 sampai 15 menit kan lumayan. Iya, iya. Jadi nanti karena itu ya akhirnya fokus konsentrasi anak-anak nanti agak berkurang juga. Ya. Yang perlu itu kita siasati, terutama pembelajaran berdiferensiasi juga. Karena Taza sudah menyampaikan kemarin ada pendiferensiasi konten sudah dilakukan, terus prosesnya kita sudah lihat dan jadi hasilnya berbeda di mana anak memprestasikan hasilnya ya. Ya Ustaz. Baik Taza, kira-kira kapan Taza mulai untuk melaksanakan aksi daripada proses perbaikan atau mungkin evaluasi dari proses pembelajaran tadi dilakukan? Kan alhamdulillah Ustaz, kalau mau bahasa Inggris di kelas 7 ini kan 3 jam. Nah kalau khusus di 7A itu kan mereka kepotong Ustaz. Iya. Hari ini 2 jam, pertemuan selanjutnya 1 jam. Nah untuk evaluasi dari kegiatan hari ini mungkin akan langsung diperbaiki di pertemuan selanjutnya Ustaz. Jadi kan hari ini bisa dievaluasi, oh kurangnya itu di sini. Pertemuan selanjutnya misalnya bisa lebih baik lagi, ataupun nanti bisa menggunakan metode-metode yang lain supaya Anda tidak bosan seperti itu kan Ustaz, disesuaikan sama materinya. Sehingga setiap proses pembelajaran itu anak-anak bisa bersemangat. Jadi setiap pertemuan itu misalnya pertemuan hari ini selesai ya evaluasi diri sendiri kan Ustaz, kurangnya apa, lebihnya apa, dan di pertemuan selanjutnya diusahakan sudah lebih baik lagi seperti itu Ustaz. Baik Taza, terkait dengan evaluasi yang nanti lanjut, kira-kira metode-metode apa yang akan kedepannya mungkin Taza lakukan untuk memperbaiki atau membuat pembelajaran lebih bermakna lagi kepada siswa? Kalau misalnya nanti, kalau ini kan berkelompok Ustaz, nah misalnya nanti disebutkan lagi menjadi pairs, berpasangan dulu, baru nanti menjadi individu. Karena tujuannya apa kan Ustaz? Supaya anak itu berproses dulu. Kalau mereka langsung sendirian mungkin mereka takut, tapi kalau sudah dari yang berkelompok, sudah maju semua, kan setidaknya ada level keberaniannya meningkat walaupun sedikit. Berpasangan, sendirian, ataupun nanti misalnya ada dengan menggunakan metode demonstrasi misalnya, atau forum group discussion atau apapun itu Ustaz. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan dan materi ajaran. Baik Taza, karena sudah sampaikan hambatan dan solusi daripada perbaikan untuk ke depan, saya kira cukup untuk persiapan kita pasca observasi pembelajaran ini. Harapan-harapan Taza apa setelah melakukan dari pra observasi dan pasca observasi ini? Harapannya semoga kedepannya bisa menjadi guru yang baik, kreatif dan inovatif ya Ustadz, karena kan bisa dinilai atau diintrospeksi sendiri, oh ternyata jadi guru itu harus kayak gini, persiapannya harus lebih kreatif, ternyata kemampuan anak tuh beda-beda, jadi kita bisa tahu kalau di kelas ini misalnya harus menggunakan kayak gini loh metode yang sesuai sama mereka itu, kalau di kelas ini harus kayak gini loh kayak gitu. Terus juga semoga kedepannya bisa menjadi CGP juga Ustaz, karena kan prosesnya Ustaz ya. Dan juga bisa mendapatkan ilmu yang lebih, karena kan kalau kita di posisi kayak gini kan, oh sudah puas, tapi ternyata melihat Ustaz Rudi yang sekarang sangat semangat, banyak kegiatannya, oh ternyata masih kurang, ternyata harus belajar lagi. Mungkin dengan metode belajar dari Ustaz Rudi memotivasi diri juga Ustaz, supaya bisa menambah ilmu lagi dan tidak cepat puas diri. Berarti termotivasi nih Iya, ya Ustaz. dengan kami CGP yang sudah ya harapannya bisa memberi kami dan
bisa lebih mengembangkan lagi potensi dalam pembelajaran yang berpihak pada murid gitu. Iya. Melalui mode pembelajaran, strategi, dan mungkin media-media atau konten-kontennya mungkin kita lebih inovatif lagi ya. Iya Ustaz. Oke, lalu terima kasih atas kesempatannya untuk waktu siang ini. Saya juga berharap nanti kedepannya kita bisa berkolaborasi dalam mengembangkan sistem sekolah ini yang berpihak pada murid dan bekerja sama dalam pembelajaran sehingga kita dapat menimbulkan nilai-nilai karakter pada anak sesuai dengan filosofi ajar antara yang membentuk muridnya. Mungkin cukup ya Taza, terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatan waktunya dari mulai kemarin observasi dan afirmasi. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan mendapatkan berkah dari Allah dan kita menjadi guru yang memang selalu beribadah murid. Iya. Cukup dalam mungkin untuk kesempatannya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.